Dalam sejarah sepak bola Brasil, selalu ada ruang untuk talenta berbakat yang diberkahi dengan kecepatan kaki dan kreativitas tanpa batas yang diistilahkan Joga Bonito. Lantaran setiap hampir talenta dari negeri Samba memiliki skill individu nan aduhai dan siapapun yang melihatnya akan berdecak kagum. Nama-nama legenda mentereng macam Ronaldo, Ronaldinho hingga Neymar merupakan produk terbaik Brasil dengan skill di atas rata-rata. Namun kita melupakan satu nama yang harusnya juga termasuk ke dalam salah satu produk terbaik Brasil. Bahkan, sang legenda Brasil Pelé melabeli sendiri pemain tersebut sebagai penerus ideal dirinya, dan dia adalah Robinho. Here's Ramirez. Oh, fantastic from Robinho. To Robinho, who's onside this time and opens the scoring. Dia adalah penerusku, kata Pelé di tahun 1999 ketika Robson de Souza alias Robinho masih berusia 15 tahun. Sebuah kalimat pertanda apresiasi atas kemampuan Robinho di atas lapangan. Jago dribble, tajam di depan gawang, dan lihai menciptakan peluang. Paket komplit dari satu pemain, dan ingat, usianya masih 15 tahun kala itu. 3 tahun berselang, Pelé semakin yakin kalau Brasil sudah menemukan Pelé versi kedua. Saat itu, Robinho membawa Santos menjuarai Campeonato Brasileiro Serie A yang diulangnya kembali di tahun 2004. Pada tahun 2004 itu, kemampuan Robinho benar-benar matang bersama Santos, di mana ia berhasil mencetak 21 gol dalam 37 pertandingan. Kebetulan, Santos juga merupakan klub yang membesarkan nama Pelé. Cocok sudah kesamaan Pelé dan Robinho, sama-sama bermain di Santos, berposisi penyerang dengan gaya bermain yang mirip. Penampilan hebatnya itu menarik perhatian banyak klub Eropa pada musim panas tahun 2004, namun Robinho tetap bersama Santos setelah klub Brasil itu menolak semua tawaran. Penampilannya kemudian menurun pada musim 2004-2005 setelah ibunya diculik oleh orang bersenjata. Beruntung sang ibu kemudian dibebaskan tanpa cedera 6 minggu kemudian setelah uang tebusan dibayarkan. Meski di musim itu Robinho hanya mencetak 9 gol dalam 12 pertandingan liga, namun nilainya terus meningkat seiring bakatnya semakin terlihat oleh kekuatan sepak bola Eropa. Selama 4 musim memperkuat Santos, Robinho mencetak 81 gol dari 180 penampilan, jumlah yang cukup banyak untuk seorang penyerang muda. Tak ayal jika Real Madrid dan Barcelona kepincut dengan Robinho yang kala itu baru berusia 21 tahun. Santos juga sadar bahwa mereka akan semakin sulit untuk mempertahankan pemain bintang mereka. Pada Juli 2005, raksasa Spanyol Real Madrid berhasil memenangkan hati Robinho untuk membawanya ke Santiago Bernabeu. Los Blancos rela merogoh kocek hingga 24 juta euro hanya untuk seorang pemain yang masih berusia 21 tahun dan belum memiliki pengalaman merumput di Eropa. Saking spesialnya, Robinho bahkan diberikan nomor punggung 10 yang sebelumnya dipakai oleh Luis Figo. Alasan Robinho lebih memilih Real Madrid ketimbang Barcelona karena di Los Blancos ketika itu banyak dihuni rekan senegaranya dari Brasil. Presiden Los Blancos, Florentino Perez, meyakini kubunya telah membuat keputusan bijaksana untuk menggaet penyerang muda Brasil tersebut. Kedatangannya ke Bernabeu juga disambut dengan antusiasme tinggi oleh para Madridista. Mereka senang pemain yang dijuluki The Next Pelé ini bergabung di klub mereka. Robinho yang punya keistimewaan ini diharapkan mampu mengimbangi kemampuan salah satu bintang Barcelona yang saat itu dipegang oleh rekan senegaranya Ronaldinho yang juga punya skill menawan. Skill yang dipunyai Robinho juga tak kalah hebat dengan Ronaldinho. Dia bahkan disebut sebagai masternya dari gerakan mengecoh lawan. Kakinya bergerak sangat cepat di atas bola untuk menipu lawan. Dengan tubuh rampingnya, membuat Robinho sangat lincah dalam ruang sempit. Sama halnya dengan Ronaldinho, Robinho juga bermain dengan kegembiraan murni, seringkali melakukan trik yang tidak terduga oleh bek lawan. Tak ayal jika musim perdananya Robinho telah memainkan 37 pertandingan dan berhasil mencetak 14 gol. Hal ini seolah memberikan tanda bahwa ia akan menjadi bagian penting bagi Real Madrid. Namun kehadiran Fabio Capello sebagai pelatih anyar pada musim 2006-2007 membuat Robinho tersingkir dari tim utama, entah apa alasan Capello membuat keputusan tersebut. Alhasil, Robinho pun akhirnya menghabiskan sebagian besar beberapa bulan pertama musim 2006-2007 sebagai pemain cadangan.
Bahkan setelah ia menjadi bintang di pertandingan El Clasico di musim itu, tak membuatnya masuk ke dalam tim inti asuhan Capello. Barulah setelah jeda musim dingin, Robinho mulai masuk dalam starting 11-nya Capello dan kemudian memainkan peran penting saat Real Madrid memenangkan gelar La Liga ke-30 mereka tahun itu. Gelar tersebut merupakan gelar Liga ketiga dalam karirnya. Meski sempat tersingkir di skuad utama Real Madrid, Robinho masuk dalam daftar nominasi Ballon d'Or pada tahun 2007 yang kemudian dimenangkan oleh rekan senegaranya Ricardo Kakak. Saat itu, Robinho masuk ke dalam daftar kandidat bergengsi tersebut berkat performanya bersama Real Madrid. Ia pun bertekad untuk memenangkan penghargaan ini pada tahun-tahun berikutnya. Capello kemudian dipecat dan Bernd Schuster diangkat sebagai pelatih kepala Real Madrid. Kehadiran pelatih anyar ini membuat Robinho semakin bersinar di lini depan Los Blancos. Hasilnya, ia pun mencetak 11 gol Liga dan memberikan 8 assist untuk Madrid di musim La Liga 2007-2008 serta 4 gol selama kampanye Liga Champions bersama Real Madrid. Sayangnya, Robinho kemudian mengalami cedera di awal paruh kedua musim 2007-2008 tersebut. Ia tidak pulih sepenuhnya untuk membantu Madrid melawan Roma di 16 besar Liga Champions, sehingga mereka disingkirkan oleh klub ibu kota Italia tersebut dengan agregat 4-2. Meski begitu, seminggu sebelumnya Robinho berhasil menyelamatkan harapan Real Madrid untuk meraih gelar La Liga dengan penampilan gemilang dan mencetak 2 gol pada 3 Maret 2008 saat Madrid mengalahkan Recreativo de Huelva di kandang lawan. Pertandingan itu menahan kebangkitan Barcelona dan akhirnya mengamankan gelar Liga ke-31 Real Madrid dan gelar keempat Robinho. Meski musim 2007-2008 adalah musim yang membanggakan sekaligus mengesalkan bagi Robinho. Selain gelar juara yang diraihnya, secara individu ia menjadi pemain tersubur ketiga di belakang Raul Gonzalez dan Ruud van Nistelrooy. Kemudian menjadi pemain dengan torehan assist terbanyak kedua setelah Guti Hernandez. Sebuah pencapaian yang luar biasa yang semakin membuka lebar jalannya untuk menjadi the next Pele. Namun di bursa transfer muncul selentingan kabar bahwa Real Madrid hendak menjual Robinho untuk ditukar dengan Cristiano Ronaldo. Rumor yang membuatnya kesal, apalagi saat itu negosiasi kontrak dengan Madrid menemui jalan buntu. Meski pencapaian di musim itu terbilang bagus, namun tak mampu memenuhi harapan besar Madridista. Dari 137 laga bersama Real Madrid, Robinho cuma mampu memanen 35 gol. Raihan ini tentu jauh dari harapan para penggemar Madrid kepada pemain berjuluk The Next Pele ini, sehingga menimbulkan ketegangan di antara keduanya. Hingga akhirnya, di hari penutupan bursa transfer musim 2008-2009, tepatnya pada 1 September 2008, Robinho resmi berganti seragam biru langit ala Manchester City dengan nilai transfer sekitar 32,5 juta pounds. Lucunya, ketika diwawancarai reporter, Robinho salah menyebut nama Manchester dengan menyebut Chelsea. Ketika melakukan sesi wawancara dengan para reporter, Robinho pun menyebut, di hari terakhir, Chelsea datang dengan tawaran besar dan langsung aku terima. Para reporter pun bingung dan berucap, maksud Anda Manchester? Dengan menahan rasa malu, Robinho pun mengakui kesalahannya dengan menjawab, ya, Manchester. Memang saat itu, Robinho juga sempat didekati Chelsea. Bahkan Peter Kenyon selaku direktur Chelsea sempat mengatakan kalau Robinho hampir pasti bergabung dengan The Blues. Namun, tepat di hari penutupan, Robinho mendadak berpindah haluan menuju sisi biru Manchester untuk bereuni dengan dua rekan senegaranya, Joe dan Elano Blumer. Bersama Manchester City, Robinho tampil dalam 41 pertandingan di berbagai ajang pada musim perdananya. Selama periode tersebut, Robinho mampu mengemas 15 gol. Namun pada musim keduanya di Etihad, dia mengalami degradasi performa setelah hanya membuat sebiji gol dalam 12 laga. Faktor cedera selama 3 bulan menjadi penanda penurunan performa Robinho. Ia kemudian pulang kampung ke Santos sebagai pemain pinjaman selama 6 bulan dengan alasan agar lebih banyak mendapat menit bermain. Sebab saat itu ia berhasrat menembus skuad inti Brasil di Piala Dunia 2010. Benar saja, pilihannya kembali ke Santos terbukti tepat. Robinho pun masuk dalam skuad Brasil untuk Piala Dunia 2010, di mana ia bermain bersama Luis Fabiano di lini serang. Ia mencetak gol di pertandingan babak kedua melawan Chili saat Brasil menang 3-0 untuk melaju ke perempat final. Ia kemudian mencetak gol pembuka di pertandingan perempat final melawan Belanda. Sayang Brasil akhirnya kalah 2-1 dan tersingkir.
Setelah masa pinjamannya habis, ia pun kembali ke City. Robinho justru meminta dijual, dan AC Milan pun datang dengan tawaran senilai 18 juta euro, lagi-lagi di hari penutupan bursa transfer. Robinho pun menyetujuinya, dan pindah ke San Siro untuk memenangkan Scudetto musim 2010-2011. Benar saja, pindah ke Milan membuat Robinho sempat bangkit dan memenangkan Scudetto di musim perdananya. Sang pemain mencetak 25 gol dari 95 laga bersama Rossoneri. Akan tetapi Robinho kembali ke ruang perawatan setelah mengalami cedera pangkal paha pada pertengahan 2013. Ditambah ia mengalami dislokasi bahu beberapa bulan kemudian, hal itu pun menjadi penyebab akhir petualangannya di Italia. Ia sempat kembali lagi ke Santos dengan status pinjaman karena mengaku homesick. Kemudian setelah dilepas Milan, ia bertualang ke berbagai klub mulai dari Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, hingga ke Sivasspor di Liga Turki. Sebelum didakwa melakukan kekerasan seksual yang akhirnya membuatnya terkena hukuman penjara selama 9 tahun. Robinho memang bukan termasuk wonderkid gagal, bukan pula pemain yang kuncup sebelum berkembang. Ia punya bakat yang luar biasa. Namun, senja karir yang sangat jauh merosot dari awal ketenaran dirinya di lapangan hijau membuktikan bahwa ramalan Pele telah meleset. Sama dengan kebanyakan pemain Brasil dengan gaya hidup terlalu bebas yang akhirnya berakhir tragis akibat tindakan kriminal.